Assalamualaikum. Halo penonton Ada Apa Gerangan di YouTube yang masih hidup. Posisi sekarang di rumah Martin, sedang berkabung dengan kepergian Jumbo. Yuk kirim doa. Dia adalah salah satu teman setiap pendakian-pendakian kami. Sosok tangguh yang gak pernah berkeluh kesah. Semoga tenang di sana, brother. Dan di samping gua ada Doni yang lagi ngerjain pinjol ilegal. Gua tulis ulang cerita ini karena audio yang kemarin itu terlalu bening sejernih bulir embun pagi di ujung daun cantigi muda. Oke, cukup. Ini cerita tentang kami 4 pemuda yang menolak mampus pembodohan dari sempitnya bilik suara. Madiun 2003. Setelah turun dari Lawu, gua dan anak-anak mampir ke rumah nenek gua di Madiun. Sekedar istirahat dan jalan-jalan sebelum kami melanjutkan pendakian selanjutnya ke Gunung Wilis. B, lo pernah ke Wilis kan? Treknya gimana? Tanya Martin. Apaan? Baru sampai Pulau Sari aja gua diusir tukang kebon. Jawab gua sambil nyeruput kopi di warung kecil di ujung jalan Sumatera sebelah telepon umum. Kok bisa? Harus ada izin dari perhutani sama polsek. Ribet urusnya. Apalagi gua solo waktu itu. Terus yang gak ribet lewat mana dong? Tanya Doni. Banyak Don. Mojo bisa, Sekartaji bisa. Banyak deh. Tapi setahu gua Pulau Sari masih liar. Kalaupun ada nih yang buka jalur, palingan sekarang udah banyak yang putus kali. Jarang banget yang lewat sana. Wah, seru tuh nyet. Kita buka jalur lagi kayak di Salak. Pos 1 kasih nama pos Doni, ya enggak? Ini hutan perawan Don, masih belum banyak yang dieksplor orang-orang. Dulu kata kakek gua, Gunung Wilis biasa buat orang-orang bertapa gitu deh. Yaudah gini aja, karena gunung ini nggak tinggi-tinggi banget dan masih banyak yang belum dieksplor, gimana kalau kita eksplor? Sahut Martin. Wah, gila lo, ini bushcraft apa hiking nih? Tanya Reza. Bushcraft dulu, eksplor hutan-hutannya. Kali ada peninggalan-peninggalan atau situs-situs bersejarah. Gue yakin sih ada, jawab Martin. Iya ya, kali aja ada harta karun, emas batangan atau apa kek? Ucap Reza. Terus gimana? Tanya Martin. Lebok dah, anjir, gaskan. Angker gak be? Tanya Doni. Gak tahu Don. Banyak mitos sih, dari monyet yang bertapa, ular naga, sampai makam tanpa nama korban PKI. Kalau lewat Kari Pulau Sari, ntar juga kita lewat monumennya di Dungus. Tak berselang berapa lama dari obrolan kami, tiba-tiba seorang laki-laki paruh baya nyeletuk di samping gua. Mas, sampean-sampean ini mau ke Wilis toh? Tanya seorang tukang becak yang ikut nimbrung di warung kopi. Iya pak. Kenapa? Bapak punya info? Apa jangan-jangan bapak orang sana asli? Tanya Martin. Banyak mas. Saya bukan asli sana, tapi saya salah satu orang yang pernah ngilmu di sana. Sampai sekarang guru saya juga masih semedi di sana. Jawab bapak-bapak tadi. Bapak-bapak tadi bercerita panjang lebar dengan sangat detail tentang masa lalunya. Gak tahu udah berapa jam dan berapa gelas kopi habis malam itu. Tapi hasil kesimpulannya masih minim. Cuman seputar laku spiritual orang-orang yang bersemedi di sana. Ada beberapa jenis pelaku pertapaan di sana. Dari golongan manusia, ada yang secara fisik maupun goib. Ada juga dari golongan jin dan juga dari binatang. Itu menurut dia loh ya. Makanya dia wanti-wanti kalau ke sana hati-hati, sering ucap salam atau permisi di lokasi-lokasi yang kira-kira angker. Terus dia nyebutin ciri-ciri lokasi yang wingit itu yang kayak gimana. Yang pertama nih, tempatnya sejuk tapi hawanya panas. Yang kedua, tempatnya terasa panas tapi hawanya terlalu dingin. Yang ketiga, di area terbuka banyak angin tapi hawanya hangat. Yang keempat, goa-goa yang menghadap ke timur. Dan yang terakhir, air terjun yang banyak lumutnya atau aliran air yang bercabang ganjil. Walaupun sudah diwanti-wanti sedemikian rupa, tetap aja nggak ada ngaruhnya buat kita-kita. Karena dulu bagi kami nggak ada yang namanya pantangan dalam mendaki gunung.
baik dari segi etika ataupun moralitas. Bagi kami, gunung hanya sebuah gundukan tanah yang menjulang lebih tinggi di antara dataran di sekitarnya. Gunung hanya sebuah eksistensi yang mencakup ekosistem, juga menjadi habitat dari beberapa macam flora dan fauna. Malam itu kami putuskan 2 hari lagi mendaki Wilis via Kare. Pagi hari yang ditunggu tiba, dan saat akan berangkat, ternyata mobil Martin bermasalah. Gua sama Reza sih udah feeling gak enak, tapi yang dasarnya kumpulan orang somplak, tetap aja kita berangkat dengan charter angkot kuning dengan kode E. Karena memang dulu belum ada trayek angkot yang ke arah sana. Sampailah kami di kandangan, lalu mengurus beberapa perizinan untuk dapat memasuki kebun kopi PTPN. Prosesnya lumayan lama. Tahun 2003 belum ada pos perizinan buat mendaki, jadi agak ribet mengurus perizinan. Sampai sekarang pun setahu gua belum ada juga pos izin pendakian di sana. Jadi ya bisa dibilang trek ini jalur ilegal. Tahu kan artinya ilegal? Artinya kalau ada apa-apa di atas, jangan berharap ada orang yang akan mencari kalian. Ada yang bilang kalau ini jalur Kare atau Pulau Sari atau Kandangan. Bingung kan? Nggak tahu mana yang bener. Setahu gua sama aja sih. Gua yang asli Madiun aja bingung. Setelah urusan perizinan selesai, dimulailah pendakian menuju Afdeling Pulau Sari. Sampai di Pulau Sari atau desa Selayar kalau nggak salah, gua lupa. Pokoknya desa terakhir cuman ada 3 bangunan dan 2 kakak waktu itu. Di desa ini juga persediaan air bersih terakhir. Karena angkot nggak berani sampai ke desa ini, terpaksa deh turun dan lanjut jalan kaki menuju desa ini. Lanjut meninggalkan Pulau Sari dan melewati kebun kopi, lalu memasuki jalan setapak, membelah semak belukar yang menutupi jalur. Kalau sekarang berubah menjadi jalur motor trail yang berujung di Sabana 1. Kalau sekarang namanya Bukit Teletabis. Dan ternyata memang ada jalur setapak yang samar. Adanya jalur ini menandakan bahwa sudah ada yang pernah mendaki lewat sini. Tapi dilihat dari jalur yang dibuat, kami yakin ini bukan jalur buatan pendaki. Mungkin warga lokal atau pemburu. Yang jelas bukan jalur binatang. Tapi harus hati-hati di ketinggian di bawah 1000 mdpl. Masih banyak ular, belum lagi pacetnya sama nyamuknya. 4 jaman kita buka jalur dan sampai di Savana 1. Ini termasuknya lama banget, karena yang gue bilang tadi harus ekstra hati-hati. Lalu mulailah kita masuk ke hutan tropis basah. Jalur mulai miring drastis kapten, dan masih sama, gak ada tanda-tanda jalan setapak. Jadi ya lewatin aja yang bisa dilewatin. Setelah 20 menitan, kita break dulu sebentar. Seperti biasa, bikin kopi dan sebat menjadi 2 bat, tambah lagi jadi 3 bat, dan seterusnya. Sambil break, gua muter buat ngecek sikon. Mumpung masih terang kan? Bener aja, gua nemu 6 jalur cabang yang samar-samar. 1 nanjak ke atas, 2 jalur landai, 3 jalur ke bawah. Di sini nemu jalur bukannya seneng, malah tambah pusing. Gua perhatiin dulu sambil gua tebas tipis-tipis. Baru dapet jalur yang bener, tapi masih ketutup tanaman pendek-pendek. Ada bekas tebasan yang bikin gua yakin kalau ini jalur yang bener. Abis ngopi kita jalan lagi, ngikutin jalur setapak yang lama-lama nanjak drastis. Dan akhirnya keyakinan gua runtuh. Dan bener saja, kita nyasar. Turun lagi balik ke tempat break tadi. Kita sempat bivak dari pohon tumbang. Dan sampai 2009 bivak itu masih ada bro. Tapi nggak tahu sekarang. Jadi ya jangan putus asa. Gagal coba lagi. Jatuh bangun lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. Jadi jangan takut. So I will try over. Again and again it was not good yet man. Hitting the end. Oke lanjut. Coba ambil jalur yang nanjak. Nyasar lagi. Turun lagi, coba lagi jalur yang pertama tadi. Ternyata ada jalur cabang ke kanan yang terlewat. Gue lihat jam masih jam 3. Ya udah, kita buka sekalian. Ternyata bener. Jalur makin nanjak, tapi bisa gue pastiin kita ada di jalur pendakian. Sampai ketemu savana jam 5 sore.
yang sekarang sering disebut Savana 2. Kita bikin tenda di sini karena nggak mungkin lagi buat diteruskan. Puncak udah kelihatan, mulai deh gua tembak kompas buat ngunci lokasi kita. Ngelihat medannya yang masih perawan, nggak mungkin buat di trek malam-malam. Savana waktu itu setinggi dada bro, jadi agak ribet juga buka jalur. Lagian juga udah gelap, badan juga udah capek. Mending break santai sejenak. Jam 7 aman, gak ada yang aneh, paling suara angin aja. Kita lagi ngobrol, duduk setengah lingkaran di api unggun. Martin dan Doni memulai ritual sesat yang sebenarnya gue juga dulu suka. Doni mulai mengeluarkan kertas bertuliskan March Band, sedangkan Martin sibuk memilin-milin dan melinting kertas tersebut yang berisi flora dari surga. Men, Tuhan menciptakan tanaman ini tentu dengan berbagai alasan. Lalu kenapa kalian manusia menyerukan Band It? Ya, itulah yang ada di otak kita waktu itu. Tapi babi juga ciptaan Tuhan. Asap putih melayang-layang seolah penari striptis dari Firdaus. Don, lo belanja di mana nih? Masa baru 2 linting gua udah halu, kayak dengar suara anak kecil barusan. Gak salah, dan juga memang gak mungkin Martin halu hanya dengan 2 linting. Lo gak halu nyet, tapi emang beneran. Gua juga dari tadi denger, celetuk Reza sambil memukul pelan paha kanan Martin. Samar-samar kayak ada suara lelaki seperti memanggil. Shh, shh. Tepat di ilalang di depan kita duduk saat itu. Kita berempat nengok dong. Tapi cuman ada ilalang, gak ada apa-apa. Selang 10 menitan, suara itu kembali terdengar dan semakin intens. Shh, shh. Tapi kali ini, dari asal suara terdapat sebuah lengan muncul dari ilalang di depan kita. Tangan melambai seperti memanggil-manggil kita. Kaget bercampur heran kita waktu itu. B, coba cek, kali ada orang, perintah Martin ke gua. Waduh, bisa mendadak gua kena serangan jantung koroner stadium 7 ini. Sebuah alibi spontan yang tiba-tiba keluar dari mulut gua. Jadi ya udahlah, kita cuekin aja. Kembali terdengar suara yang sama. Shh, shh. Kali ini, selain terdapat penampakan sebuah lengan seperti memanggil-manggil kita, juga ada suara berkata, "Woi, sini, buruan sini." Dan itu terus berulang-ulang, sampai akhirnya kita putusin buat mendekat dan memastikan apa yang kita lihat. Di balik ilalang yang tinggi itu, ternyata terdapat orang sedang semedi dengan duduk bersila dan tangan bersedekap. Gua masih ingat badannya menghadap ke timur. Gak ada angin, gak ada petir, kita berempat jatuh terduduk. Sambil saling berpegangan, masing-masing dari kita bertanya-tanya dalam hati. Terus, tadi tangan siapa yang memanggil-manggil kita? Sekitar 5 menitan kita di dalam ilalang, Martin ngajak balik ke tenda. Tapi belum juga kita balik badan, orang yang sedang duduk bersemedi tadi membuka mata dan berkata, "Jangan keluar. Di sini aja dulu sampai semua aman." "Aman dari apa?" tanya Reza. "Tuh lihat, di tenda kalian ada apa?" Sambil mengintip dari balik ilalang, kita berempat memperhatikan ke arah tenda. Di belakang tenda terlihat menyembul sepasang tanduk yang bercabang dan secara perlahan mulai terlihat benda yang mirip kepala rusa, tapi ukurannya sebesar kepala sapi. Ya, kita mengira ada rusa nyasar ke tenda, dan mengingat gunung ini masih perawan, jadi ya wajar kalau masih ada rusa di gunung ini. Juga kebetulan tadi siang selepas Pulau Sari kita melihat seekor rusa. Sekian detik kita mengamati kepala rusa itu. Perlahan rusa itu keluar dari balik tenda, memperlihatkan seluruh badannya. Betapa kagetnya kita saat tahu bahwa kepala rusa itu berbadan manusia, berkelamin wanita, telanjang. Masih dalam keadaan kaget dan keheranan,
Tiba-tiba dari atas pohon setinggi 7-8 meter terlihat sesuatu berwarna gelap dengan cepat turun dan mendarat di dekat api unggun tadi. Sosok berwarna hitam itu mirip kalong, semacam kelelawar raksasa. Tapi yang ini ukurannya bukan kaleng-kaleng bro. Dengan badan setinggi 2 meteran dan wujud dari kepala hingga badan kelelawar. Tapi anehnya, kakinya adalah kaki manusia. Dua sosok itu tampak hanya mondar-mandir di dekat tenda. Itu pun lumayan lama. Dan entah apa yang mereka cari. Orang yang tadi duduk bersemedi kini berdiri dan berkata, "Ikut saya aja mas, sampai aman. Dan yang kalian cari juga ada di sana." Lalu laki-laki itu segera pergi menuju jurang di balik ilalang tempat kami berdiri. Dan gak tahu apa yang ada di pikiran si Reza sama Doni yang tiba-tiba main nyelonong aja ngikutin laki-laki tadi. Gua sama Martin yang bingung sama kelakuan mereka berdua akhirnya mau gak mau ngikutin mereka karena memang takut terjadi apa-apa dengan mereka. Waktu itu hanya Doni yang tidak menggunakan penerangan. Tapi meskipun tanpa senter atau headlamp, Doni terlihat sangat santai mengikuti laki-laki tersebut. Jalannya cepat seolah-olah dia tahu dan hafal dengan medan ini. Padahal saat itu kondisi malam dan ilalang setinggi dada. Sungguh menyusahkan. Belum lagi jalur yang kita lewati saat ini adalah lembah jurangan dengan kemiringan curam. Jadi kita menuruni jurang yang gua yakin kalau kepleset pasti jatuh berguling-guling. Gak terasa hampir 30 menit gua sama Martin ngejar Doni juga Reza. Martin berhenti sejenak lalu bilang ke gua, "Jing, emang tadi pas lo ngecek area sini ada air terjun? Tuh, denger gak?" "Gak ada nyet. Tapi kok iya juga. Kok aneh ada suara air terjun?" Sebagai info, Gunung Wilis memang terdapat banyak air terjun jika kita mendaki dari jalur lain seperti via Sekartaji dan Sedudo. Kalau lewat Madiun, gak mungkin ada. Karena kita gak mau mikirin yang aneh-aneh, juga kita gak mau ketinggalan jauh dari Doni dan Reza, mulailah tancap gas kembali. 10 menit kemudian, sampailah kita di dasar lembah. Ternyata memang benar, ada air terjun setinggi kurang lebih 20 meter di sana. Suasananya gelap dan lembab. Doni juga Reza mendadak berhenti dan tampak seperti baru sadar kalau laki-laki yang kita ikuti tadi menghilang entah kemana. Kita berempat istirahat sejenak dan memutuskan berjalan mendekati air terjun tersebut, sambil berpikir nunggu pagi buat naik kembali. Gua cek kondisi sekitar yang benar-benar gelap dengan udara lembab yang pekat. Sorot senter menyapu area sekitar, sampai fokus senter gua berhenti tepat di sebelah batu sebesar mobil. Setelah gua perhatiin, seperti ada orang yang sedang duduk bersila. Spontan gua bilang ke Martin, "Nyet, itu ada orang deh. Orang bukan ya?" "Tuh di sebelah pohon juga ada Jing," celetuk Reza. Dan ternyata benar, di area ini kami melihat ada sekitar 30 orang yang sedang laku semedi. Mereka tersebar di sekitar air terjun dengan pose yang berbeda-beda. Masih dalam keadaan bingung keheranan tanpa panik, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang kakek-kakek berpakaian normal menggunakan jaket dan bercelana hitam cingkrang. "Kalian udah sampai sini. Lalu kalian minta apa? Minta ilmu apa? Pasti saya kasih. Tapi syaratnya kalian harus laku semedi seperti mereka. Dan biar ilmuku manjing leres, kalian wajib semedi selama 100 purnama." Berhubung kita berempat yang katanya manusia-manusia unggulan produk ospek mahasiswa, syarat akan rasional dan materialis sudah pasti kita tolak dengan tegas. "Enggak kek, makasih, kita cuma mau balik ke atas," jawab Martin. "Ya sudah, tapi tunggu pagi aja mas. Di luar area ini masih berbahaya karena berdekatan dengan wilayah Siluman Wilis." "Siluman? Berarti yang tadi kita lihat siluman dong Be?" tanya Reza.
Mana gua tahu, gua kan ikan. Tapi bisa jadi. Masnya istirahat dulu di sini, ucap kakek-kakek tadi seraya tangannya mempersilahkan kami. Tapi ini juga yang sampai sekarang masih kepikiran sama gua. Gak tahu bagaimana tiba-tiba bisa ada api unggun kecil di sebelah kakek itu. Padahal jelas-jelas tadi gelap gulita. Lalu kakek-kakek itu bercerita banyak. Menurut beliau, orang-orang yang sedang semedi di sana adalah muridnya. Kakek-kakek ini berasal dari suku Jawa kuno yang biasa orang keraton menyebutnya Wong Kalang. Kalau di luar Pulau Jawa mungkin disebut orang Bunian atau orang Rimba. Tapi sosok yang kita lihat tampak normal sewajarnya manusia dan tampak memiliki peradaban. Terlihat dari busana juga etika berbicara dan perilakunya yang tenang tapi dalam. Gak seperti orang-orang Bunian pada umumnya yang konon digambarkan dengan sosok kerdil bertelanjang dada dan kaki yang terbalik. Fakta mengejutkan lainnya adalah ketika beliau mengklaim sejarah suku mereka. Nenek moyang kami adalah orang-orang tanpa kasta, penghuni, dan penjaga hutan Jawa. Keturunan kami pula yang menjadi saksi bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Kami pula yang mewarisi semua ilmu kasekten para leluhur tanah Jawa. Dari raja pertama di tanah Jawa Aji Dharma hingga Dyah Ranawijaya, Kepaten Obor ing Mojolawu. Pengakuan mereka pada kerajaan dan penghambaan mereka hanya sebatas pada kerajaan Hindu. Mereka juga gak pernah mengakui adanya kerajaan-kerajaan di luar Hindu, walaupun banyak dari mereka yang sekarang memeluk agama-agama di luar Hindu. Sekedar info aja, sebenarnya gue juga gak terlalu ingat apa aja yang dibicarakan waktu itu. Jadi gue harus tanya-tanya lagi ke Doni, Reza juga Martin, dan memaksa mereka memeras setiap membran sel otak buat mengingat-ingat kembali kejadian waktu itu, supaya lebih akurat juga kan. Karena bagaimanapun memori gue terbatas dan 4 kepala tetap lebih baik dari 1 kepala. Tak terasa sudah hampir subuh, ditandai dengan mulai terdengarnya suara-suara dari hewan-hewan krepuskular dari sarangnya, seperti burung kecil, anjing hutan, dan lain-lain. Serentak orang-orang yang tadi bersemedi berdiri dan berduyun-duyun berjalan menuju ke atas air terjun dengan melipir di sebelah kanan air terjun. Kakek itu pun berdiri dan mengajak kami untuk ikut ke atas. Tadinya kami kira mungkin mereka cuma mau mengheningkan cipta sambil menikmati keindahan sunrise di puncak Dorowati. Oh iya, sialnya di tahun 2016 gua baru ngeh kalau lokasi kita saat ini ternyata di Dorowati. Nama yang sama dengan kerajaan salah satu tokoh wayang. Ketika kita sampai di puncak Dorowati, ternyata semua perkiraan kita meleset. Mereka semua berkumpul dalam 3 barisan menghadap ke timur dengan 1 imam. Sekilas mirip orang yang akan melaksanakan sholat dalam agama Islam. Tapi ini kok menghadap ke timur? Dan yang lebih membagongkan, pemimpin yang berdiri di depan itu sangat mirip dengan kakek-kakek yang ada di belakang kami. Terus terang, waktu itu gua gak terlalu peduli sama kejadian di sini. Entah itu lelaku ritual yang mereka lakukan ataupun kepercayaan mereka. Terserah apapun itu, gua gak peduli. Seperti yang kalian tahu, dulu gua masih lah penganut nihilisme yang cenderung skeptis dengan agama apapun itu. Jadi biar kembali gua korek keterangan tentang kejadian ini pada monyet Reza, karena hanya dia yang waktu itu agak sedikit menaruh perhatian pada lelaku spiritual mereka. Dan juga hanya Reza seorang yang aktif bertanya-tanya tentang kepercayaan mereka pada kakek itu. Apa mereka mau sholat kek? Kok menghadapnya ke timur? Tanya Reza. Bukan sholat, tapi sembahyang, bersujud pada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, lan Sang Hyang Tunggal. Dan memang walaupun formasi mereka sekilas mirip jemaah sholat, tapi yang mereka lakukan berbeda. Mereka hanya sujud selama 3 kali, lalu duduk bersila dengan tangan sedekap. Kalau masnya berubah pikiran, jika berminat bisa bergabung. Pula yang kami lakukan murni sesuai ajaran Warah Pitu.
Yang mereka lakukan sekarang hanya bersedekap sambil merasakan energi alam dari pancaran matahari. Mereka mencoba menyatu dengan jagat dan Gusti. Itulah penjelasan dari beliau, sesuai apa yang didengar oleh monyet Reza. Bener gaknya, cuman Reza yang tahu. Sampai sekarang sih gue masih gak peduli bener gaknya. Gue tulis ini cuman sekedar menjelaskan tentang lelaku ritual yang sangat-sangat asing buat gue dan anak-anak. Matahari mulai meninggi. Kalau gua nggak salah inget sekitar jam 6 lewat. Dan satu persatu dari mereka mulai berdiri dan menuruni puncak. Kejadian aneh terulang lagi. Dari sekian banyaknya orang yang turun, tapi kita sama sekali nggak bertemu mereka di bawah atau lokasi air terjun tempat mereka kami temui sedang bersemedi tadi malam. Dan kakek yang bersama kami pun hilang tanpa sepengetahuan kami. Setelah kami rasa semuanya aman, lalu kami putuskan kembali ke tenda kami berada. B, lokasi tenda kemarin udah lo koordinat? Tanya Martin. Udah kemarin, aman kok. Tapi gue belum cek kompas lagi sih, jawab gue. Lagi-lagi kejadian aneh yang bikin gue gemes. Kompas bidik Silva yang baru gue beli kemarin mendadak error. Jarum utara ngaco ke segala arah. Gue coba menjauh dari aliran air karena mungkin daya feromagnetik terlalu besar, atau juga paramagnetik yang terlalu over di area itu. Tapi tetap aja sia-sia. Alhasil kompas useless alias gak bisa kepake. Mencari arah dengan tinggalan jejak juga mustahil, karena kita turun pada malam hari dan gak ada kepikiran buat bikin jejak. Ya, akhirnya cuma bisa mengira-ngira arah melalui perkiraan estimasi jarak dan waktu. Itu kita lakukan manual dengan bantuan lensa cembung yang ada pada kompas bidik. Waktu itu nggak ada pilihan lain menentukan arah, selain dengan perhitungan jarak bayang, di mana 1F sama dengan 1/S plus 1S petik, dan menghitung perbesaran pada lensa cembung, di mana M sama dengan S petik per S, atau M sama dengan F per dalam kurung S minus F. Bingung ya kalian? Sengaja gua tulis biar gua kelihatan pinter kok. Tapi ini penting buat navigasi kompas. Jadi yang ngaku pendaki dari organisasi apapun itu, jangan hanya tahu rumus jarak kompas azimut dan back azimut. Pelatihannya nanti deh, Imlek kalau ketemu gua di Lawu. Gua buka tenda di puncak, deket pohon cantigi. Yuk lanjut. Durasi panjang nih. Mumpung semangat juga ngetiknya. Hari pertama. Setelah menetapkan jalur mana yang akan kami tempuh, pilihan jatuh pada sisi kanan jurang. Karena memang dari segi topografi jalur ini paling memungkinkan. Jadi kita harus menyusuri dasar lembah sampai memasuki hutan basah. Yang kami prediksi nanti akan ada tembus checkpoint pertama waktu kita bikin bivak. Oke, seperti biasa sebelum jalan kita cek dan recheck. Saat itu di badan kita cuman ada satu senter, headlamp 2, jaket sama sarung. Udah itu aja, tanpa air, makanan, dan parang. Walaupun kita cukup sering latihan survive di Halimun, tapi ini kali pertama kita survive tanpa alat bantu. Bermodal tekad dan logika, kita mulai dengan menyusuri dasar lembah selama 2 jam. Dan mulai memasuki kawasan hutan yang rapat. Kerapatannya pun nyaris gak ketembus. Mau gimana lagi, gak ada alat tebas buat buka jalur. Jadi ya lewatin aja yang bisa dilewatin. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Otot-otot kaki udah mulai nyeri, tenggorokan kering. Walaupun area ini banyak terdapat sumber air dari akar-akar gantung. Tapi ya percuma, kita cuma bisa ngeliat aja. Tanpa parang, gimana ngambilnya? Masa iya gua geragot? Masih tetap semangat, dan tenaga tersisa kita coba cari sumber air. Tapi nihil hingga menjelang gelap. Oke, malam pertama survive kita tanpa air dan tidur di bivak alam. Gak lupa kita buat jebakan embun dari jaket. Berharap 1-2 tetes air di esok harinya. Hari kedua. Fajar merah jambu menyapa dengan mengintip dari sela-sela dedaunan. Jebakan air yang kita buat semalam cuman menghasilkan beberapa teguk air.
Cukuplah buat membasahi tenggorokan dan mengawali hari kedua. Semangat masih membara dengan harapan baru. Reza mencoba memanjat pohon buat cari jalur atau lokasi yang kira-kira ada sumber air. Kita mulai briefing singkat untuk menentukan tujuan. Pilihan jatuh pada lembah di sisi selatan hutan pinus, karena prioritas kita mencari sumber air dan makanan. Menuruni lembah sisi selatan sama dengan kita semakin menjauhi dari tempat tenda kita berada. Mau gimana lagi, mustahil survive tanpa air. Setelah 3 jam berjalan menuju lembah, semangat dalam dada pun semakin menyala. Dari kejauhan sudah terlihat ada beberapa kelompok vegetasi palem yang rimbun. Terus apa artinya? Sumber air dan makanan bro. Dan kini sumber air sudah dekat. Gua masih bisa bayangin muka-muka mereka, terutama Reza. Wih, ngeliatin pohon palem kayak liatin Miyabi. Dipeluk-peluk, dicium, sampai dijilat. Oke, di hari kedua masalah makanan dan minuman sudah teratasi dengan adanya beberapa batang palem muda dan buah lo di ujung lembah. Sekedar info, tanaman dari keluarga palem banyak mengandung air walaupun rasanya agak masam. Tapi justru rasa masam itu yang merangsang stamina tubuh. Bagian dari dalam palem atau jantung juga bisa dimakan. Hari kedua ini kami manfaatkan untuk mengambil beberapa batang palem dan mengumpulkan sumber makanan. Hari mulai gelap, maka kita putuskan trek malam, mengikuti jalur babi yang gua temuin gak jauh dari vegetasi hutan pinus. Melihat arah jalurnya yang menurun sih, gue yakin pasti ketemu sumber air. Karena logikanya, binatang juga butuh air. Sekitar jam 9 malam, setelah mengikuti jalur tersebut, akhirnya kita ketemu genangan air yang sebenarnya nggak bagus buat diminum. Tapi mau gimana lagi? Ya udahlah, minum aja pakai tangan. Tapi sebelum kita mendekat, kita pastikan dulu situasi sekitar aman. Seperti yang gue bilang tadi, binatang juga butuh air. Nggak lucu lah, kita minum sebelahan sama babi hutan. Selesai dengan urusan perairan, kita lanjut jalan mengikuti jalur yang mulai terlihat jelas. Dan lagi-lagi, kembali jalur putus mentok di semak-semak perdu yang lumayan tinggi. Kita mikirnya mungkin karena jalur udah lama nggak dilewatin, sehingga tertutup semak-semak. Jadi ya coba kita tembus aja semak-semak ini. Begitu keluar dari semak-semak yang lumayan rapat dan rimbun, terdapat suatu area terbuka yang lumayan luas. Mungkin bisalah buat bikin 8-10 tenda. Seperti biasa, kita cek kondisi sekitar. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Posisi Doni sama Reza di depan, gua di tengah, Martin di belakang. Doni sama Reza mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, sampai 10 lebih. Pada ngapain nyet? Tanya Martin. Tuh, lo gak lihat? Banyak banget mayat. Celetuk Doni santai banget. Gua dan Martin dengar ucapan dua kampret ini, spontan kaget sekaligus penasaran. Kita lihat, ada 10 mayat lebih di area itu dengan kondisi masing-masing. Kebanyakan sudah busuk, membengkak dengan belatung yang mencuat mencoba keluar dari tubuh si mayit. Bisa dimakan gak Tutin? Tanya Reza ke Martin. Bisa kali dibikin peyek, celetuk Doni. Lo kira laron? Sambung Martin. Dah, coba cek. Lo cek ada yang bisa dibawa nggak? Kali aja ada golok atau apa gitu, perintah Martin. Sekitar setengah jam gua sama Reza memeriksa keadaan mayat-mayat di sana, tapi nihil. Nggak ada nyet, nggak ada apa-apa. Nih orang waktu masih hidup pada miskin-miskin banget sih be. Mungkin ini orang semedi kayak yang kemarin kita lihat, jawab Martin. Terus gimana? Lanjut jalan aja sampai ke punggungan bukit di atas, jawab Doni. Perjalanan kita lanjutkan meninggalkan area itu. Lagian, siapa juga mau lama-lama nemenin lusinan mayat di sana? Hari ketiga, mulai kembali menanjak dalam keadaan gelap. Sampai di pertengahan mau menuju punggungan bukit, kita lihat ada gua kecil mungkin sebesar 2 kali tenda dom.
Lalu kita putuskan istirahat di sini malam ini. Seperti biasa, kita cek kondisi sekitar di tempat asing. Bisa jadi ini gua ada penghuninya. Kan nggak mungkin kita berantem sama macan cuman gara-gara rebutan tempat tidur. Oke, malam ini tidur di sini. Lumayan lah, terhindar dari angin gunung. Sekitar jam 3 pagi, kita semua terbangun serempak. Karena kita merasa ada gempa. Tapi kalau karena erupsi nggak mungkin. Gunung Wilis ini gunung mati. Lalu kita keluar buat lihat kondisi. Dan kita putuskan buat lanjut naik lagi. Takutnya mungkin yang punya gua tersinggung karena gua miliknya kita tempatin. Baru sekitar 2 meter kami berjalan meninggalkan gua. Samar-samar terdengar suara harimau. Gua masih ngantuk nih, kayak denger suara macan, ucap Martin. Spontan kita bertiga menjawab serentak. Gua juga. Karena penasaran, kami lalu menengok ke belakang. Dan benar saja, kita melihat seekor harimau sedang menggigit dan menyeret-nyeret sebuah kain. Yang ternyata kain itu adalah sosok pocong. Nalarnya sih di kemiringan seperti ini jalan aja susah. Dah, jangan ditonton Nyet. Jalan terus, jangan nengok-nengok. Biar gua di belakang. Perintah Martin dengan nada terburu-buru. Gua pikir sih mungkin tumbal aja kali. Sekitar jam 6 pagi, sampailah kita di punggungan bukit sisi utara. Dan langsung tepar. Badan lelah dan kurang tidur membuat kita bisa tidur tanpa melihat kondisi sekitar yang dipenuhi ilalang setinggi 2 meter. Jam 10 siang kita bangun karena panas yang mulai menyengat. Kembali menyusuri punggungan bukit hingga kita menemukan percabangan jalur Sedudo dan Madiun. Di mana jalur Madiun benar-benar putus rapat ditumbuhi semak-semak yang rimbun. Walaupun bisa dilewati dengan sedikit memaksa. Mulai briefing lagi dengan keputusan menuju lokasi tenda. Artinya, kita ambil jalur Madiun. Jam 3 sore sampai di lokasi tenda kita. Tapi, tenda dan carry lenyap. Barang-barang kita semua nggak ada di sana. Padahal, kita yakin dengan lokasi kita saat ini. Dan koordinatnya pun tepat di mana kita berdiri sekarang. Terus, gimana sekarang? Tanya Reza. Ya udah, kita turun aja. Gak beres ini sih, udah gak lucu juga. Pokoknya turun hari ini. Anggap aja kita gak pernah kesini, jawab Martin. Oke, sore ini juga kita turun menuju Pulau Sari. Gua yang biasanya yakin dengan kemampuan mapping dan navigasi, akhirnya harus nyerah juga. Lagi-lagi, nyasar ke jalur Nganjuk di sisi utara. Berulang-ulang gua mikir sambil lihat peta topografi. Kok bisa? Jarak tempuh baru 3 jam, tapi nyasarnya jauh banget. Dan malam ini, kami kembali membuat bivak. Sekitar jam 10 malam, ada suara-suara aneh yang gak asing. Seperti suara bayi, tapi gue yakin itu landak. Ya udah, kita tangkap aja. Lumayan, berhari-hari gak makan daging. Gue sama Doni keluar bivak dan mencari sumber suara. Dengan bermodalkan sebatang palem, gue gebuk itu landak sampai nancep durinya. Dan ternyata ada 2 ekor. Karena gak ada benda tajam, ya terpaksa kita bakar hidup-hidup itu landak. Satu kita bakar dan rasanya daging campur jeruan rada-rada pahit. Satu lagi kita asepin semalaman buat stok. Karena kita gak tahu sampai kapan harus survive. Belum ada tanda-tanda jalan keluar juga. Hari keempat. Hari keempat kita bangun agak siang karena mental dan stamina mulai down. Terus terang, di hari keempat ini udah stres berat. Kita briefing lagi dan diputuskan kembali lewat jalur kemarin menuju tenda kita yang lenyap hilang entah kemana. Jam 11 siang sampai di lokasi tenda kita di Savana 2. Di sini bercampur antara syok dan bahagia menyatu karena tenda dan alat-alat kita masih ada utuh seperti kondisi awal. Semangat yang tadinya kendor mulai menyala dengan harapan baru. Kita mulai makan, masak-masak, dan ngopi. Ya, selama tekad masih membaja, harapan tak akan musnah. Segera packing dan bergegas turun menuju Pulau Sari.
Jam 4 sore, posisi berada di hutan basah, di mana sebentar lagi kita sampai di Sabana 1. Artinya malam ini kita bisa sampai di Pulau Sari. Tapi, kembali harapan musnah. Reza terpleset dan jatuh ke jurang yang gak terlalu dalam. Tapi akibatnya fatal dengan engsel lutut yang lepas dari posisinya. Dan mencuat keluar menembus daging dan kulit. Oke, gua persingkat, capek ngetiknya bro. Sore ini diputuskan bermalam di dasar jurang. Dan diputuskan Doni sama Martin turun ke Pulau Sari mencari bantuan. Sedangkan gua nungguin Reza di sini. Menjelang malam, gua bikin api unggun dan menyiapkan sleeping bag, masak, dan lain-lain. Reza tertidur lelap. Mungkin karena capek ngerasain nyeri di kakinya. Di tengah malam, Reza terbangun teriak-teriak nahan nyeri, yang akhirnya gua tenangin dengan sebotol air. Badannya panas seperti gejala demam dan mulai halu, mungkin pertanda mau COD-an sama malaikat maut. B, gua kayak lihat kerajaan gede banget gak jauh di depan kita. Terus ada cewek cantik kayak pakai baju ala-ala kerajaan warna kuning, lagi senyum-senyum ke gua. Halu kali lo nyet, mana ada kerajaan? Ada juga pohon sama musang. Dah, lo tidur aja. Hari kelima. Esok harinya sambil menunggu kabar dari Doni dan Martin, gua coba menarik tulang kaki Reza untuk mengembalikan posisi engsel lututnya. Tentu saja sesuai request yang punya kaki. Lagi juga cuman Reza yang paham hal-hal medis. Baru juga gua pegang, dia udah teriak-teriak kayak anak gadis mau diperkosa. Begitu lagi dan begitu lagi seterusnya sampai gua gemes. Mungkin kalau bukan teman, udah gua cekek sampai pingsan. Jam 10 siang belum ada kabar dari mereka berdua. Dan juga belum ada perkembangan baik dari Reza. Mungkin setan Willis sedang bantu gua menyelesaikan masalah. Sejenak gua inget kalau Martin simpan bunga surga di kotak P3K. Oke, nyet, bakar dulu buat nahan nyeri. Dan memang gak salah kalau tanaman ini dibilang tanaman ajaib. Rasa nyeri di kaki Reza perlahan berubah menjadi rasa relaksasi yang menenangkan. Dan akhirnya posisi engsel udah masuk ke dalam. Tapi gak tahu posisinya bener apa enggak. Yang gua tahu sih udah masuk ke dalam. Dan pastinya gua gak mau Reza terbang sendiri di sana. Oke, kita bakar 3 batang lagi buat nemenin Reza. Jam 4 belum juga ada kabar dari mereka berdua. Padahal estimasi gua dari sini ke Pulau Sari paling cuma 3 jam. Gak sampai seharian. Sedangkan mereka berdua berangkat dari kemarin sore. Artinya ini udah hampir 24 jam. Waktu itu cuaca gerimis kecil berpotensi hujan. Posisi gua ada di bawah jurangan. Dan gua gak mau mati konyol diterjang banjir bandang dari atas. Jadi gua putusin buat naik ke atas dengan menyeret Reza. Setelah posisi kita berada di atas dan gua rasa aman, mulailah buka tenda dan persiapan makan malam dan istirahat. Jadi hari kelima ini gak ada kabar dari mereka berdua. Hari ke-6, masih setia nunggu kabar dari mereka. Gua sama Reza cuman bisa nunggu. Karena gak ada kepastian, gua putusin turun pelan-pelan sambil bopong Reza. Tapi apa daya, bawa orang sakit di gunung, setengah hari cuman bisa pindah puluhan meter. Langit mulai mendung dan gerimis kecil jam 12-an. Akhirnya kita buka tenda dengan kondisi tanah yang miring. Sambil masak mie, waktu itu gue kepikiran buat bius si Reza. Gue ambil Paramek 3, kemudian gue gerus, lalu gue campurin ke makanan. Gue sih cuma berharap dia pingsan supaya beban sakitnya berkurang. Tapi gagal juga. Dasarnya dulu kita doyan minum, jadi agak kebal sama yang namanya bius. Cuaca masih gerimis kecil, dan tiba-tiba suara petir yang menyambar gundukan tanah gak jauh dari tenda kami. Karena kaget dan penasaran, gua cek keluar tenda. Ternyata benar, gak jauh dari tenda ada semak-semak yang terbakar. Padahal dalam kondisi basah. Karena memang gak ada apa-apa, ya gua balik lagi ke tenda. Dan seperti kemarin malam, Reza mulai halu. Dia melihat sebuah keraton dengan wanita cantik ala putri sedang tersenyum kepadanya. Lagi-lagi gue coba tenangin dia. Sambil membatin,
nih anak cuman halu apa emang beneran lihat? Padahal kita udah pindah posisi dan di siang hari. Makanan udah siap, Reza gua suruh makan. Sementara gua cuman ngopi sambil ngerokok. Samar-samar terdengar seperti orang lewat di samping tenda dan suaranya berhenti di belakang tenda. Awalnya memang gua cuekin. Ah, paling binatang. Tapi kok lama-lama makin jelas dan berulang-ulang. Karena penasaran, akhirnya gua cek keluar lagi sambil bawa parang. Ternyata nihil. Sampai di belakang tenda, gua kayak lihat ada api kecil seukuran lilin berjarak kurang lebih 20 meter. Gua cuman liatin sambil penasaran. Mata gua fokus ke titik api tadi. Mungkin hampir setengah jam gua fokus liatin benda tadi. Sampai si Reza teriak-teriak manggil-manggil. Tapi gua gak denger. Mungkin karena terlalu fokus. Gak lama gue sadar kalau ada Reza di tenda. Gue pun menoleh ke samping. Tapi titik api tadi seolah mengikuti arah mata gue. Hingga akhirnya hilang waktu gue masuk tenda. Setengah jam kemudian kembali terdengar suara orang ngobrol dari bawah tenda. Dan ternyata itu Doni sama Martin. Sambil ngomel marah-marah, mereka menjelaskan kejadian yang mereka alami. Hari ini kita putuskan buat tandu dan turun sore ini juga. Oke, tandu sudah jadi. Packingan juga aman. Jadi kita mulai jalan. Yang bertugas bawa tandu Doni sama Martin. Karena memang badan mereka berdua gede-gede. 1 jam berjalan, gantian Doni kepleset dan jatuh menggelundung. Akhirnya kepala bocor. Tapi bukan masalah besar. Setelah diperban, kita lanjut jalan lagi. Jam 6 sore, kita sampai Romusa Kediri. Oi, Martin, kita nyasar ke sini lagi sih? Tanya Doni. Ah, gak apa-apa, yang penting turun. Tuh, udah kelihatan lampu kelap-kelip, jawab Martin. Kita buka tenda di sini aja dulu, besok pagi langsung turun. Ternyata posisi kita saat ini ada di Kediri. Logikanya, bawa orang sakit dalam 2 jam sangat gak mungkin bisa berjalan sejauh itu. Hari ke-7. Setelah packing kita mulai jalan. Turun selama setengah hari, kita mulai melihat tanda-tanda peradaban. Terlihat dari vegetasi pohon pinus yang tumbuh rapi berjejer dan terdapat tulisan dari cat berwarna merah. Hati udah agak plong karena sebentar lagi sampai perkampungan. Sampai akhirnya kami bertemu dengan seorang petani di dalam hutan, membawa arit. Lalu dengan sopan gue bertanya, perkampungan masih jauh nggak pak? Tapi orang itu cuma diem aja nggak menjawab. Sampai gue tanya berulang-ulang. Dia cuma diem sambil ngelihatin kita keheranan. Akhirnya dengan bahasa isyarat, dia mengajak kita masuk ke hutan rotan. Kita dijamu di pondok kecil miliknya. Kita disajikan makanan dan minum, lalu menginap semalam di sana. Hari ke-8. Kita bangun pagi di pondokan kemarin, tapi semua kosong. Gak ada piring dan gelas yang disajikan ke kita kemarin. Apalagi pohon rotan. Ternyata di sekeliling kita cuma ada pohon pinus. Terus kemarin di mana? Yang kita makan apa? Petani itu siapa? Kira-kira itu yang ada di otak kita masing-masing. Walaupun masih heran dengan kejadian ini, tapi kita gak mau berlarut-larut. Prioritas kita pulang hari ini. Mulai jalan lagi dan bertemu petani yang kemarin. Bedanya, meskipun wujud mereka sama, tapi yang ini bisa ngomong dan tunjukkan jalan pulang. Dia juga bilang, kalau baru naik hari ini, ketemu kita juga baru sekarang. Lalu dia bilang, jarak dari sini ke desa terdekat cuman 1 jepretan ketapel bagi dia. Dan kata dia, lokasi kita sekarang ada di Tulung Agung. Desa apa gua lupa. Karena katanya deket, semangat lagi dong. Tapi udah jalan 4 jam, belum juga ketemu desa. Sampai kita lihat ada gapura desa dan kita masuk. Tapi ada yang aneh di sini. Bukan pindah ke alam gaib atau gimana, tapi kita sampai di Pulau Sari, tepatnya di belakang kincir air zaman Belanda yang gak jauh dari desa itu. Sampai di sana minta tolong ke bapak-bapak di situ, lalu dicarikan motor buat mengantar Doni sama Reza ke kandangan. Sialnya, motor cuma 1
dan yang sakit ada 2 orang. Akhirnya yang punya motor turun, lalu Doni sama Reza yang bawa motor. Sampai kandangan minta tolong dicarikan kendaraan menuju Madiun, karena mereka berdua harus segera ke rumah sakit. Sampai sekarang dari kita berempat cuman gua yang sampai puncak Wilis 2 kali lewat jalur Pulau Sari. Itu pun solo. Buat pecinta pendakian solo, cobain sensasinya Wilis via Pulau Sari. Solo di sini, nyali, mental, stamina, dan sejauh apa pengalaman juga pemahaman pendakian kalian benar-benar diuji. Jadi dengan bangga, gua kasih jalur ini peringkat A+. Oke, segitu dulu aja. Capek ngetiknya bro, sis. Terima kasih atas kiriman doanya kepada saudara seperjuangan kita Jumbo. Dia adalah anjing dari ras Kintamani endemik Pulau Bali milik Martin. Dan dia juga kawan setia yang ramah juga jinak pada semua orang. Ada beberapa syair dari seniman asal Medan yang karyanya banyak menginspirasi pola pikir, termasuk beberapa tulisan gua. Mungkin di antaranya kalian ada yang tahu siapa sosok seniman ini. Apa kabar? Apakah kakimu telah berakar? Atau masihkah berkobar mengembara dan berlayar? Hari berganti. Apakah mimpimu juga ikut berganti? Mencoba kompromi dengan belukar hidup yang teramat sulit untuk dimengerti, yang kerap kali melukai hati setiap pemimpi yang menjalani, yang girang menjajaki dan gigih melampaui setiap jurang dilewati dengan tawa juga nyali. Berani menunda mati untuk penuhi amor fati. Rayakan kesunyian jiwamu dengan mencipta, memilih berbeda, memilih dunia, dan menolak tua meski umur telah senja. Apa yang kau harapkan? Meneruskan intensi atau melupakan potensi diri? Meramu kembali hidup yang terlewat dalam ilusi? Pada kawan ku berbagi janji untuk mengalahkan hari, dengan rokok juga kopi, dengan waras filosofi. Kita yang menapaki hari dengan pola para pejuang, menantang ketidakmungkinan dengan gaya menerjang. Maka kami membangkang di dalam arus keseragaman hidup yang melumpuhkan kehendakku, jiwaku, ragaku, akalku. Mimpiku juga cintaku kepada semesta yang melahirkan diriku, dan memilih kegilaan sebagai makna kehidupan. Kebebasan ku aminkan dalam wujud keliaran. Kami rawat kewarasan dengan hasrat pembangkangan. Dan kurindukan persahabatan sebagai piranti pengusir kebosanan, namun jarak membentang, maka ku sendirian. Mengepalkan tangan jalani setiap sunyi kemuakan. Merayakan hidup dengan hasrat pemberontakan. Berjanji dalam hati bahwa aku tak berhenti. Melampaui diri sendiri dengan amor fati. Tuliskan anarki dan mulai beraksi. Koreksi diri dengan khusyuk kontemplasi. Bekali hati, nalar mengambil kendali. Setiap nazar ku genapi dengan revolusi diri. Mati berkali dan lahir kembali. Menata kembali moral yang basi. Sampaikan pada kawan yang telah mengembara, yang memendam angkara atas congkaknya dunia. Jangan pernah menyerah, meskipun tak bermakna. Tetap jalani hidup ini dengan sepenuhnya. Tetaplah hunus amarahmu macam semangat Sisyphus. Kepakkan harapan bagai sayapnya Ikarus. Walau hangus ragamu, jangan terberangus. Meskipun absurd, yang penting kau tulus. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good.